Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia dengan NIM 25650075 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan codingan tugas pertama saya. Pada tugas pertama ini, saya membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja kita ke penjelasan singkat dari codingan yang saya buat. Yang pertama, terdapat kode package tugas 1, yang mana package berfungsi untuk mengelompokkan kelas ke dalam satu namespace atau folder, supaya kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan menghindari bentrok nama antara kelas. Analoginya, package itu folder, sedangkan kelas itu file di dalam folder. Jadi, package tugas 1 artinya file Java ini disimpan di folder tugas 1, yaitu yang ini. Yang kedua, terdapat kode public class tugas 1. Public class tugas 1 adalah deklarasi kelas utama dalam program Java. Kata public ini menunjukkan bahwa kelas dapat diakses di mana saja. Kata kelas yang ini merupakan wadah utama untuk menuliskan program. Sedangkan tugas 1 yang ini adalah nama kelas yang harus sama dengan nama file. Nama filenya itu yang ini, tugas 1. Di dalam kelas inilah seluruh logika program dijalankan. Baik, lanjut. Kode yang ini adalah tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini berfungsi menandai awal blok atau ruang lingkup dari kelas tersebut. Semua kode yang berada di dalam tanda kurung kurawal yang ini dengan yang ini itu merupakan bagian dari kelas tugas 1. Selain itu, kurung kurawal juga membantu compiler memahami struktur program, karena Java menggunakan konsep blok untuk menentukan awal dan akhir suatu bagian kode. Setelah itu masuk ke kode public static void main string arrays. Ini. Barisan public static void main string arrays adalah metode utama yang memiliki titik awal program dijalankan oleh JVM. Kata public yang ini, yang public itu berarti dapat diakses, sedangkan static itu agar bisa dipanggil tanpa membuat objek. Void, kata void itu berarti tidak mengembalikan nilai, sedangkan string yang ini, string arrays itu digunakan untuk menerima input dari luar. Semua kode yang berada di dalamnya akan dieksekusi saat program dijalankan. Kode yang akan dieksekusi itu yaitu yang ini, kode yang ini. Baik, lanjut di integer jumlah 1, jumlah 2, dan jumlah 3. Pada bagian kode ini, saya mendeklarasikan 3 variabel bertipe data integer. Yang ini integer, yaitu jumlah 1, jumlah 2, dan jumlah 3. Tipe data integer dipilih karena nilai yang digunakan adalah bilangan bulat. Yang ini. Variabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil dari setiap tahapan perhitungan yang akan dilakukan secara bertahap dalam program. Integer ini tipe data, sedangkan jumlah 1, jumlah 2, dan jumlah 3
itu variabel. Habis itu lanjut ke kode ini. Kode yang ini, pada bagian ini terdapat inti dari program, yaitu proses perhitungan yang dilakukan secara beruntun. Pertama, jumlah satu yang ini dihitung dari penjumlahan 250 tambah 50 sehingga menghasilkan 300. Kemudian nilai jumlah 1 tersebut digunakan dalam perhitungan berikutnya untuk mendapatkan jumlah 2, yaitu dengan menambah 150 sehingga hasilnya menjadi 450 karena 300 dari jumlah 1 ini ditambah 150 menjadi 450. Selanjutnya jumlah ketiga dihitung dengan menjumlahkan jumlah 2 ditambah dengan jumlah 2 sehingga menghasilkan 900. Konsep yang digunakan di sini adalah perhitungan berantai atau sequential processing, di mana setiap variabel memiliki ketergantungan terhadap hasil sebelumnya. Jadi alur logika program berjalan secara bertahap dan tidak bisa dibalik urutannya, karena setiap langkah membutuhkan hasil dari langkah sebelumnya. Maksudnya ini 250, karena 250 tambah 50 ini hasilnya akan dijumlahkan di sini itu 300 tambah 150. Setelah itu jumlah yang didapatkan itu dijumlahkan dari 450 ditambah 450. Baik, lanjut ke kode sistem out print yang ini. Perintah sistem out yaitu yang ini, sistem out print digunakan untuk mencetak output ke layar. Di sini saya menampilkan nilai dari jumlah 1, jumlah 2 yang ini, dan jumlah 3 yang ini. Tanda plus yang ini digunakan untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel. Dengan demikian pengguna dapat melihat hasil akhir dari proses perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Kata sistem yang ini, sistem adalah kelas bawaan Java. Kata out yang ini, kata out adalah objek untuk output ke konsol, dan print yang ini, print adalah metode untuk mencetak teks sekaligus pindah baris, dan simbol garis miring n itu digunakan untuk menambahkan baris baru sebelum teks agar tampilan lebih rapi. Baik, selanjutnya kita akan running hasilnya. Klik kanan, run file, dan hasilnya keluar. Jumlah 1 itu 300, jumlah 2 itu 450, dan jumlah 3 itu 900. Kenapa demikian? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa 250 tambah 50 itu 300, dan jumlah 1 itu 300 ditambah dengan 150 dari jumlah yang tertera tadi itu menjadi 450, dan
450 itu ditambah dengan 450 dari jumlah 2 yaitu menjadi 900. Baik, demikian penjelasan mengenai codingan tugas pertama saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.